Yang lamun ses. Nggak mau pulang kita. Aku udah betah nih. Di Santorini ya. Santorini lah. Rina, Budi, Bambang, Santo, Marini maksudnya. Kenapa sih kita harus ngomong mulu? Hah? Perasaan cuma pengen leha-leha kayak teman-teman yang lain duduk manis begitu. Tapi kita bawaan disuruh ngoceh gitu. Ya kan? Sampai nih. Ya, kita udah sampai beneran deh. Sampai ubun-ubun enggak sampai. Aduh, pusing. Aduh, selain itu juga ya, ternyata hidup itu nggak jauh dari masalah. Tapi sebelumnya. Sekali lagi ngomongin gitu tonjok ya. Orang lu heran ngomongin sentimen. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya agak-agak warna-warna agak-agak pink-pink ya, gitu kan. Aduh, secara hari ini sudah diajak Kika jalan-jalan, dipikir mau ditraktir makan apa, mau diajak kemana. Kagak, ke sektor 2 Bintaro, suruh duduk lagi di mari. Aduh, emang tempat enak banget sih, Boy. Ya. Gue biarin. Biar ya jelas aja biarin. Oh, atau kenapa aku yang bayarin? Lah iya, kartu kreditnya sama kartu kredit kita juga. Tapi emang benar sih. Ngobrolin apa sih kita? Ngobrolin bahwa kalau hidup ini nggak ada masalah, ya udah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita kalau hidup nggak ada masalah, mendingan di mana di hutan aja ada masalah. Tarzan biar gitu-gitu, biar kata dia temenan sama singa sama macan juga tetep ada masalah. Coba bayangin dia di depan, tiba-tiba dia mules bagaimana? Ingat film Tarzan yang Benyamin. Tarzan mau sekolah. Tarzan mau sekolah. Hai, lucu ya. Seru deh. Nah, ini nih soal rumah tangga. Balik lagi ke rumah tangga. Oh tangga. My God. Karena kan sebagai ibu-ibu yang sudah berpengalaman ya. Kayaknya pembicaraan menarik ya. Belakangan ini sering banget tuh DM ya kita terima langsung di IG kita, terutama itu dari manajemennya Plus Musik Indonesia, dari kita gitu ya. Terima kasih banyak loh sudah menghubungi kami, sudah proaktif, memberikan banyak masukan, memberikan koreksi, memberikan ide-ide gitu. Ini senang banget, terima kasih banyak. Dan ternyata semuanya happy ya kalau dengar Mama Ira ngoceh ya. Ngoceh terus Mama Ira. Iya deh. Kita bagi-bagi ilmu ya. Iya, saya bagi-bagi ilmu deh. Kenapa? Orang tua kenapa? Bukan orang tua, apa namanya? Perumahan. Oh, ibu. Oh, perumahan. Ibu rumah tangga yang berkeluarga. Pasangan yang berkeluarga. Adalah permasalahannya. Pertama nih. Tunggu bentar. Pertama apaan? Belum ngomongin apa-apa juga. Mau ngomongin pertama apaan? Masalah dalam keluarga. Iya. Yang berumah tangga. Oh iya, banyak lagi lah. Ada lebih dari 4,5 juta kalau nggak salah. Yang pokok-pokok aja. Yang pokoknya itu ayo, mari kita menyimak. Paling krusial. Yang paling krusial adalah ekonomi. Ya, masalah keuangan. Masalah keuangan itu adalah hal yang utama, pokok banget yang sering kita hadapi. Kayaknya masalah itu basic ya buat setiap couple, satu pasangan yang sudah berumah tangga gitu kan. Awal-awalnya seneng ya kan, makanya kata orang tua lu nggak bisa cuma makan cinta sama sayang doang, lu punya tuh cinta sama sayang. Nggak bisa, hidup tuh harus realistis gitu ya. Jadi masalah tentang keuangan atau finance problem dalam rumah tangga itu bisa meruncing ya apabila kita berdua itu maksudnya sebagai pasangan tidak terbuka sejak awal. Satu itu. Kedua, pengeluarannya out of the box, gila-gilaan ya kan. Pengaturan cash flow keuangan tiap bulan juga nggak diatur dengan baik gitu. Terus utang itu juga bermasalah. Nah, karena tidak bicara satu dengan yang lain, pasangan itu tidak terbuka satu dengan yang lain, apalagi berhubungan dengan finance, ini bisa membuat kita semua seakan-akan hidup dari apa namanya? Enggak, silakan Mbak. Sorry agak kepotong sedikit, tadi ada teman saya juga dari Santorini. Ya kan? Jadi kalau kita sama-sama tidak terbuka, itu bisa menimbulkan masalah. Ini uangku adalah uangku, uangmu adalah uangmu. Uangmu adalah uangku. Uangmu adalah uangku. Ya, jadi setiap kali kita harus mengeluarkan uang itu, pakailah dengan cara yang bijaksana. Semuanya harus ada plannya. Problem kedua yang sering terjadi adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi. Ini juga apa namanya sering menjadi kendala buat kita gitu. Sambil minum ya, Bu ya. Iya, berkomunikasi, Iya, berkomunikasi. Kalau
tadi aja masalah finance nggak terbuka, terus kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, disampaikan dengan benar, ya. Ini bisa menimbulkan stres juga, nggak cuma masalah uang aja bikin stres, komunikasi juga stres. Ya, kita tidak menyampaikan apapun dengan baik dan detail kepada pasangan kita, itu bisa membuat kita akhirnya menjadi apa ya, kayak bekam gitu, kayak apa namanya, api dalam sekam, bekam begitu, api dalam sekam, ya kan, itu penting banget. Terus kalau misalnya kita tidak berani, kalau misalnya ini sama Ira udah punya baby, waduh, kalau udah punya anak, langsung kita bilang itu ya PR ya, say. Jangan cuma senang buatnya aja. Iya kan? Harus dipikirin tuh. Ya, jangan cuma pola kehidupannya doang, realisasinya. Ya kan, kalau kita udah stres sama duit, terus stres sama komunikasi, yang satu nggak mau ngomong dianggap yang satu pasangan kita udah paham. Enak aja, lo kata gue invisible, bisa paham. Enggak, dia pasti udah ngerti. Enggak ada, omongin. Suami saya udah pasti tahu Mama Ira, belum tentu. Ngomong dulu, ya apa menjadi kendala. Belajar berkomunikasi, jangan merasa satu lebih daripada yang lain, atau merasa andilnya lebih, wah gue lebih berperan, dia harus ikut gue dong, ya nggak bisa begitu. Apalagi udah punya anak, ya Allah, rentetannya panjang kali, ya kan nggak mungkin tuh anak dikasih dedak, ya kan harus dihidupi dengan baik, kan itu kan dua cinta, kasih sayang, ya nggak sih, harus dipikirkan semuanya, persiapannya, melahirkan harus yang kalau perlu harus yang partus normal, jangan seksio. Kenapa seksio harus mahal, ya kan, kalau partus normal hari ini jrot kelar sore malam udah harus latihan jalan, pagi udah bisa kerja. Oh itu saya Bu ya, salah ya, oke. Ya kan, semuanya harus dipikirin gitu. Nah itu kendala yang kedua, duit udah, komunikasi, pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak juga pasti berubah ya. Jadi apa sih lu mau ngomong apa Bu? Tahu mau ngomong apa ya? Ibu kalau mau pesan tahu aja. Heran loh orang ini. Saya lagi ngomong Bu, ini saya lagi berapi-api. Dulu saya nyambung. Pola pengasuhan anak. Kalau pola pengasuhan anak itu kan kalau misalnya kita nih kerja sendiri nih sebagai ibu yang merasa udah perjuangan dan doa ngurusin anak kita dari A sampai Z, ya kan, terus suami kita datang juga, semua menyalahkan kalau belajar semua sama mama. Habis itu kalau misalnya ada apa-apa minta duit baru sama Pak. Enggak ada begitu. Kerja sama nih. Apaan? Work in balance. Nanti work in balance yang ada lagi poin berikutnya. Kalau menurut kita ini dulu kelarin nih urusannya. Tapi kan itu juga harus kerja sama. Loh, iya benar sih ada korelasi. Misalnya gini ya, kan kita nih pola pengasuhan anak nih. Ini si bapak kerja atau ibu kerja nih. Ya kan, anak dikasih di rumah sama ART atau sama chat kayak kertas kan? Bukan. Ini kan datang nih kerja nih, tuh duduk bareng nih ya kan, pulang kerja capek, ini pusing. Nggak boleh dibawa tuh masalah di rumah, problemnya. Nah, itu bisa menimbulkan juga efek pada sang anak, menganggap bahwa ini ibunya nggak ngurusin, si bapak juga taunya cuma enak doang merintah apa segala macam, nggak bisa. Jadi pola pengasuhan anak itu akan membentuk juga kehidupan anak sejak dini, karena anak itu adalah peniru yang baik gitu. Jadi sistem duplikasi terjadi di rumah. Kalau dia sering melihat pola pengasuhan anak yang salah, bapaknya marah-marahin ibunya menyalahkan bapaknya, nggak ada komunikasi yang bagus, tidak kondusif, terus tidak membuat mereka nyaman, wah itu bahaya. Jadi perlu kerjasama. Yang tadi work life balance, ya kan, work life balance. Jadi pengertiannya itu adalah kalau masing-masing sibuk bekerja, kalau sampai rumah quality time. Yes. Udah itu doang. Jangan bawa pekerjaan rumah, Tom. Capek. Jubenah juga capek dia ngurusinnya. Iya kan? Masa tiap hari ngurusin anak doang, sampai pulang-pulang terus langsung rentak badannya. Lu jangan ngomelin dia. Nah, kalau ada masalah ya, dan segala apa-apa tuh jadi adu argumen. Argumen boleh Bu. Iya, tapi jangan beradu terus. Ya, kalau beradu terus udah pasti capek ribut. Deh ya. Pasti ribut. Tunggu begini, caranya begini. Yang salah adalah cara beradu. Bukan Bu. Yang kalau kita berargumen ya, nggak lama-lama lu bisa berantem sama gua loh. Dengerin. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau argumen sama suami kita, mau pasangan kita, dengerin. Itu yang benar, dengan cara yang benar argumentasinya. Jadi kalau saya punya prinsip, saya selalu bilang sama anak-anak buah saya di kantor dulu. Come to your boss, don't come to your boss with the problem, but the solution. Sama. Jadi selalu membawa, kalau misalnya kita punya apa-apa masalah, kita berikan solusinya. Argumen nggak apa-apa, supaya kita berdua bisa. Nah itulah terjadi komunikasi. Dengan cara kita berargumen itu kita bisa terjadi komunikasi. Nah begitu komunikasi terjadi yang benar,
kita semua semakin nyaman. Udah, jangan ribut lagi. Habis jangan berantem, lu pakai berantem, nggak usah jambak-jambakan, ya nggak usah diomel-omelin dirinya keras-keras, nggak usah. Ketemu solusinya sebagai orang dewasa, habis itu habis berantem pelukan. Nenang dulu. Gitu. Solusi. Lanjut kayak gitu. A few moments later. Aduh, setiap kali saya ngomong pasti aus. Ya gimana nggak aus ngomong? Gak apa-apa. Lanjut ya. Konklusinya nanti abis ini. Hal penting lagi bagi tugas rumah tangga. Nah, buat seorang ibu atau bapak yang bekerja, ya, ibu yang bekerja, bapak di rumah ada, bapak bekerja, ibu di rumah banyak, ya kan? Malah kadang-kadang ibunya juga bekerja dari rumah atau dia buka usaha dari rumah, ya kan? Gak apa-apa. Jangan kalian berdua saling menyalahkan. Oh bapak kerja di luar lebih capek dibanding ibu di rumah masih bisa leha-leha. Halo, Tang, dengerin. Ibu rumah tangga itu kerjaannya nggak 1 2, nggak cuma manak nasi doang, nyetrika pakaian dirimu, iya kan? Nyuci iya, ngepel iya, ngurusin anak iya, nyuapin anak juga. Tidur sejam 2 jam baru mau kicep begini, baru mau lelep begini, udah dibangun lagi bocah-bocah ya kan, keperluan anak apa ini itu. Jadi nggak cuma 1. Bagi tugas rumah tangga itu penting. Misalnya bapak kerja dari pagi sampai sore, anggaplah sampai malam lah, sampai rumah udah malam. Minimal ngobrol sama istrinya, nanyain sama istrinya. Jangan udah capek, yang itu tadi tuh work life balance. Udah capek, kesel di kantor, mukanya ngelipet. Ya kan, sang istri capek di rumah, mau ditanyain. Iya dong, boleh dong manja-manja tanyain. Ibu, bunda, bagaimana kabar hari ini? Kan enak kalau tanya gitu. Anak-anak baik ya deh. Semua udah beres bun? Lu yang apa semuanya udah beres bun? Udah misalnya gitu. Bapak bisa bantu apa? Atau ayah bisa bantu apa? Apa yang bisa ayah kerjakan untuk akhir minggu ini? Nah harus punya quality time. Itu tadi pokoknya intinya harus ketemuan bareng gitu. Harus ada apa ya? Rasa. Rasa memiliki, self of belonging. Rasa berbagi juga. Gantian, jangan cuma ibu doang yang kerja, bapak juga harus ngurusin anak. Minimal lu gendong tuh anak lu. Kalau punya anak bayi, nggak apa-apa. Anak saya waktu digendong sama papanya, Papa Arianto tidur kali sambil ngejongsek gitu. Ini beneran. Apalagi pasangan muda, ya Kiki, pasangan muda yang masuk, I love you. Begitu anaknya istri yang baby blues, ayo lu, iya kan? Baby blues nggak ada pembantu rumah tangga, tinggal di rumah berduaan. Menurut Ngana, ya kan emang enak ngurusin kayak begitu. Iya. Makanya cari tahu bagaimana berkomunikasi yang baik antara suami istri pasangan muda. Ini istrinya aja baru, Pak tolong baby, dulu masuk baby iya sayang, baby, papa capek, aku capek, nggak boleh gitu. Pembagian tugas rumah tangga itu penting. Cari waktu yang paling tepat, bantuin istrinya. Nggak usah masak deh, nggak usah. Jadi kalau Nggak udah usah nikah ngepel. itu jadi bukan Ngapain kayak jadi bebenah kayak. enggak, kalau udah nikah itu jadi bukan jadi kita jadi sesungguhnya, kita yang sesungguhnya, tapi kerja sama yang sesungguhnya ya kan? Iya. Jadi kalau aku boleh menyimpulkan bahasanya Kika barusan itu artinya begini. Kita kan sudah menjadi suami istri. Artinya 2 pribadi yang berbeda menjadi 1. Nah itu Nggak cuma dasarnya cinta doang. Iya kan? Kan kemarin saya udah ngomong berkali-kali. Hubungan yang bagus itu adalah hubungan yang sehat. Masing-masing tahu kelebihan kekurangan pasangan masing-masing. Saling melengkapi. Ya, kalau masih sendiri-sendiri, lu mendingan goes sepeda. Sendiri-sendiri aja. Ya nggak usah pakai tandem-tandem. Agak usah pakai tandem-tandem repot. Ya kan? Nah, sekarang berdua jadi 1. Coba belajar masing-masing saling mengenal kepribadiannya, ya, bagi tugasnya dan lain sebagainya. Nih, tidak kalah penting. Belum lama kejadian. Mawera ngajakin teman. Sekarang Mama, seneng banget aku mau diajak Mama jalan-jalan segala macam gini. Terus Mama tentuin harinya. Tak hari ini misalnya jam segini. Aduh Ma, aku gak bisa Ma jam segini. Wah kamu sibuk apa? Mama pikir dia sibuk dong segala macam. Jemput si A anaknya misalnya gitu. Enggak. Tapi langsung jutek gitu jawabannya. Loh kenapa gitu? Aku tuh diwajibkan sama suamiku setiap hari apa gitu harus ke rumah keluarganya. Ntar muter ke rumah adiknya, ntar ke rumah siapa, ke rumah ini, ke rumah itu. Diharuskan, beneran diharuskan. Habis diharuskan, nanti nggak cuma sekali Mam, hari Sabtu juga hari Minggu juga kita harus ketemu lagi, kumpul lagi segala macam.
Terus aku juga kan pengen punya jalan apa namanya, jalan-jalan Quality sendiri, time, ya. quality time, my me time dengan teman-temanku. Aku nggak bisa dapetin itu. Nah ini, jadi sangat sensitif hal ini. Bukannya kunjung keluarga itu tidak penting. Salah kamu kalau bilang kayak gitu, ya kan? Kunjung keluarga kedua belah pihak itu wajib. Kenapa? Silaturahmi itu membuat kita semakin sehat dan semakin senang bahagia. Berkah juga, ya kan? Tapi di satu sisi juga perlu dijaga jarak, ya. Jangan terlalu sering, terlalu intens ketemu dengan anggota keluarga lain, mau dari dua belah pihak gitu. Kenapa? Satu, biar tidak terjadi apa namanya, Perselisihan. bisa perselisihan, ketersinggungan, komunikasi yang yang salah lah salah, persepsinya. salah persepsi. Iya, salah persepsi. Masalah persepsi juga nggak boleh. Terus misalnya gini, kita jadi kayak kurang pergaulan gitu. Kuper ya. Kuper. Kamu kan kayak nggak bisa Irama ya. berkembang. Angkat kuper kamu. Koper. Ya kan? Nah, jadi bicaralah dengan suami dari awal mulanya. Yang Beb, Han atau Mas Saya. apalah namanya. Ayo Kak. kita bagi waktu, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali mari kunjung ke rumah orang tua masing-masing. Mari kita sempatkan waktu untuk me time. Aku punya sahabat-sahabatku sendiri, dirimu punya kawan-kawan, mau main bola, mau main apa, mau main itu, ntar main golf ya kan, ntar dia senam pagi, ntar mau naik sepedahan, terserah. Kita juga punya teman-teman sendiri ya, tapi tahu waktu, tahu batasan waktu. Kalaupun misalnya mau pergi malam, diomongin lah sama suaminya. Supaya apa? Supaya dapat izin dari suaminya. Begitu Bu. Sekarang saya punya problem, aus. Jadi semuanya udah itu tuh. Apa? Udah Ya lebih kurangnya. Sekarang, lebih kurang. ayo ibu-ibu, bapak-bapak, silakan para penonton yang terhormat, silakan menulis. Problem apa lagi yang sering terjadi di rumah tangga? Ayo kita bahas. Nulis deh di DM. Gak apa-apa. Ntar paling Wakika yang pusing. Udah, ada saya. Gak apa-apa. Nulis. Mau ngomong apa lagi sekarang? Ya kan? Ya, kalau enggak, udahan deh kita. Ya. Kesimpulannya begitu. Pokoknya komunikasi yang penting. Ya jangan stres masalah duit. Utang. Jangan pakai utang. Bayar lunas semuanya. Ayo. Udah gede. Udah tahu nikah. Udah tahu berumah tangga. Awas ya. Kalau pada masih gak pinter-pinter juga. Awas loh. Belanja yang banyak ini. Kelebihan. Maka terus Irama Safaria because this is real. Sampai ketemu. Ada lipstick gak?